min shalawatin khossatan. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara hadirin jamaah majelis taklim dan muzakarah Masjid Jami Al Muharramah, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, ismah, inayah serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pada malam hari ini, kita sudah sampai halaman 4 baris yang pertama dari bawah, yaitu Al-Babul Khamisa Asyara, bab yang ke-15, fi badilatis sunani, menerangkan tentang fadilah sholat-sholat sunnah. Jadi nanti itu ada ya bab yang ke-15 membahas tentang fadilah. Fadilah itu artinya keutamaan sholat sunnah. Jadi yang maksud sunan di sini min shalawatin khossah, dari sholat sunnah. Sebab kan nanti puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya. Nah, nanti orang sedekah juga ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi yang dimaksud di sini sholat sunnah. Sholat ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, nanti akan dijelaskan tentang sholat sunnah serta fadilahnya, keutamaannya. Nanti dijanjiin tuh ya pada bab yang ke-15. Al-babus sadisa asyara, sementara bab yang ke-16 fi fadilatiz zakati, menerangkan tentang keutamaan zakat. Nah, nanti bab ke-16 itu kita akan bahas terkait tentang keutamaan zakat. Aisyamilati, yaitu yang meliputi rizakatil amwali wal abdani, baik zakat yang terkait dengan harta maupun zakat yang terkait dengan badan. Sebab ada zakat amwal, ada zakat badan. Kalau zakat badan itu zakat fitrah. Ya, zakat fitrah itu masuknya zakat badan. Iya. Karena nanti setiap orang tuh per individu dihitungnya. Setiap satu orang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah namanya. Kalau kita punya keluarga ada 5 orang, kita, istri kita, anak kita ada 3, itu semuanya wajib bagi yang udah memenuhi persyaratan. Jadi nggak boleh ada perwakilan, udah babanya aja, ya ibunya enggak, anaknya enggak boleh. Kalau zakat fitrah itu per individu, namanya zakat badan. Ya, begitu juga nanti ada yang namanya zakat amwal, zakat yang terkait dengan harta pemilikan. Kalau kita udah memenuhi persyaratan, zakat amwal itu ya orang kaya atau mungkin nanti tijarah, dia pedagang, atau dia memiliki ternak, atau dia memiliki sawah, padi, gandum, buah-buahan, korma, anggur. Ya, itu binatang-binatang seperti sapi, kerbau, onta, kambing. Nah, itu terkait dengan amwal. Ya, zakat amwal namanya. Cuma harus memenuhi persyaratan. Kalau orang yang dagang tuh syaratnya ada haulnya. Setahun sekali, bukan tiap hari zakat, bukan tiap bulan zakat, tapi zakatnya haul setiap tahun. Dan kalau udah memenuhi nisab, nisabnya itu ukurannya 85 gram. 85 gram tinggal dirupiahkan saja. Berapa rupiah? Kalau 1 gramnya 1 juta, berarti 85 juta. Kalau ada pedagang setiap tahun dihitung-hitung, ternyata ada di atas 85 juta uangnya, berarti wajib dikeluarkan 2,5%. Nah, itu namanya zakatul amwal, zakat terkait dengan harta. Nanti akan dibahas secara khusus, ada bahasannya ya tentang zakat amwal. Kalau ini baru
pendahuluan aja, mengenalkan. Bab ke-16 itu terkait tentang zakat. Zakat ada zakat amwal, ada zakat abdan. Al-babus sabi'a asyara, sementara bab yang ke-17 fi fadilatis sodakoti, menerangkan tentang keutamaan sodakoh. Nah kalau sodakoh biasa sunnah, hanya anjuran, tapi banyak ganjaran pahalanya, banyak manfaatnya. Kalau zakat kewajiban. Kalau kewajiban itu mesti dikerjakan. Dan ada aturan mainnya. Orang zakat itu mesti ada aturan mainnya. Memberikannya juga kepada orang-orang tertentu. Yang disebut oleh Allah ada 8 asnaf. Di dalam surah At-Taubah. Innamas sodaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqabi wal gharimina ya wa fisabilillah wa ibnis sabil. Itu ada 8. Ya, jadi kita tuh kalau memberikan zakat harus kepada 8 asnaf. Kalau ada semuanya. Kalau kagak ada 7. Kalau enggak ada juga minimal 6. Enggak ada juga minimal 5. Kalau 5 insya Allah ada. Kelompok yang 5 itu mesti ada. Ya, jadi nggak boleh kita hanya memberikan zakat kepada orang miskin aja, salah. Sebab nanti ada jatah yang lain. Ada fakir, ada miskin, ada sabilillah, ada ibnu sabil, ada gharimin, ya itu, ada mu'alaf. Itu minimal 5 ada 5. Ya kalau budak udah nggak ada budak. Tapi kalau yang lain-lainnya mungkin masih ada. Ya sabilillah banyak. Tuh guru-guru ngaji itu termasuk sabilillah tuh. Ya, jadi mereka dapat zakat. Boleh diberikan. Walaupun dia orang kaya. Ustaz, guru saya kaya banget, dapat zakat. Ya, kita doain guru-guru itu biar kaya. Jangan miskin. Ya, makanya kalau mau guru jangan sodakoh. Ya, guru saya sodakoh nih, jangan. Ya, kesannya sodakoh itu miskin. Ya, kita doain guru-guru kita supaya kaya. Jadi jangan sodakoh. Ya, kalau dia punya uang, Ustaz, saya pengen memberikan hadiah buat Ustaz, itu begitu. Hadiah namanya. Begitu. Kalau Ustaz nih saya sodakoh, ya gurunya miskin banget kayaknya. Gitu. Iya. Nah kalau zakat lain lagi. Kalau zakat emang kewajiban, itu harus diberikan. Nah itu hak sabilillah. Sabilillah itu guru-guru ngaji. Ya, kita di kampung banyak guru ngaji, itu dapat dia zakat. Jangan dikasih. Makanya panitia zakat Masjid Al-Muharramah itu harus tahu siapa aja orang-orang yang berhak menerima zakat. Harus disampaikan tuh. Fuqara, cari fuqara di kampung kita ada berapa. Masakin, cari. Ya, di kampung kita ada berapa orang-orang miskin tetangga-tetangga masjid. Ya di sini. Nah kemudian ya mu'alaf, ya itu mungkin satu saat datang mu'alaf, siapkan. Ya kemudian orang yang punya utang, ya kalau seandainya ada, Ustaz saya nih banyak utang saya, catat kasih zakat. Nah begitu. Jadi boleh itu gharimin. Tapi kalau gharimin biasanya ngaku. Kalau kita nebak-nebak aja nggak enak. Nih, saya dapat apa nih? Ente kan banyak utangnya. Oh lu jangan begitu, gue gak enak nih. Nah gitu. Jadi ada ikrar, ada pernyataan. Gharimin. Ya, kemudian ya ada lagi ibnu sabil. Ibnu sabil itu musafir. Jadi kalau ada orang jalan musafir dari Surabaya mampir ke sini, dia kehabisan ongkos, minta zakat sama panitia zakat di Masjid Al-Muharramah, kasih. Emang ada jatahnya dia. Tuh seperti itu. Ya, inilah yang namanya zakat. Jadi harus kita berikan posnya masing-masing. Kalau kita ada uang zakat 10 juta, ya zakat itu jangan diberikan kepada orang miskin aja. Salah. Ya. Sebab ada jatah orang fakir, ada jatah orang miskin, ada jatah sabilillah, ada jatah ibnu sabil, ada jatah mu'alaf. Oh begitu.
Kalau sodako sama orang miskin. Saya mau ngasih sodako nih, jangan ngasih orang kaya, ngasih orang miskin. Tapi kalau zakat bisa orang kaya, bisa. Kalau kita punya guru, disabilillah, kaya, tetap kasih. Iya, guru saya kaya banget. Ya kontrakannya ada 100 pintu, masya Allah, nggak apa-apa. Ya, karena bagiannya ya sabilillah. Nah seperti itu. Jadi jangan sampai dilewatin tuh guru-guru ngaji kita yang di kampung-kampung sini nih, ya atau imam rawatib, ya itu boleh kasih, ya jatahin. Kalau kita punya misalnya nih ada 5 juta, kita bagi untuk fakir 1 juta, untuk miskin 1 juta, sabilillah 1 juta, ya kemudian ya mu'alaf 1 juta, ya terus siapa lagi musafir 1 juta, kan 5 udah pas. Nah dari 1 bagian ini jangan kurang dari 3. Miskin ya itu 3 orang paling sedikit cari. Orang fakir 3 orang paling sedikit. Lebih boleh, kurang kagak boleh. 1 juta ini Bapak Saudara bagi 3 boleh, bagi 5 boleh, ada 10 juga boleh. Oh ternyata Ustadz di kampung sini orang fakirnya ada 10, jatahnya 1 juta. Bagi sama boleh? Boleh. 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 10 orang 1 juta. Antara miskin lain lagi. Emang apa bedanya fakir sama miskin? Nah ini harus kita tahu. Kalau orang fakir itu dia butuhnya sehari 100 ribu. Tetapi dia baru dapat separuh daripada 100 ribu. Kurang dari separuh. Separuhnya berapa 100 ribu? 50 ribu. Ternyata penghasilannya baru dapat 40 ribu. Seharinya baru dapat 40 ribu nih orang di keluarganya. Berarti dia masuk dalam kategori fakir. Sekarang miskin bagaimana? Kalau orang miskin kebutuhannya 100 ribu sehari. Ternyata dia baru dapat di atas separuh. Udah di atas separuh tapi masih kurang. Misalnya 80 ribu. Kalau 80 ribu kan udah separuhnya. Ya, saya baru dapat 80 ribu, dapat 70 ribu, dapat 90 ribu. Butuhnya 100 ribu. Ini namanya orang miskin. Dapat jatah juga tuh zakat. Nah ada lagi orang kaya. Nggak boleh dapat zakat. Siapa orang kaya? Kebutuhannya 100 ribu. Ternyata dia udah dapat 150 ribu. Itu orang kaya udah. Ya. Nah itu begitu. Jadi nanti fakir ada jatahnya minimal 3 orang. Miskin ada jatahnya minimal 3 orang. Dari 1 juta tuh. Kan dari pos-poskan tuh 5. 1 juta, 1 juta. Semuanya ada 5 juta masalahnya. Nanti sabilillah begitu juga. Guru kita di sini nih ada berapa orang? Oh ada 5. Kasih 200, 200, 200. Pas 1 juta. Nah begitu. Oh ada 10 orang. Ya cepet. Banyak banget Ustaz, ada 20 orang. Gocap. Nah begitu. Jadi begitu. Jangan dilupain. Ini orang zakat kadang-kadang taunya cuma orang miskin doang yang dikasih. Ya salah. Ya nanti kita ngesat tuh ngeluarin zakat. Salah masalahnya. Sama juga zakat fitrah. Tuh zakat fitrah kita bagi begitu tuh rata. Ya, ini panitia harus tanggung jawab. Kalau nanti memberikan yang nggak bener, tanggung jawab. Makanya panitia harus paham tentang pembagian zakat. Gitu. Kalau dibagi orang miskin doang, ya zakat fitrah nggak boleh. Karena ada bagiannya sabilillah, ada bagian ibnu sabil. Ya ada bagian yang lain-lain. Itu seperti itu. Jadi itu imam rawatib, muazin, bagiin zakat fitrah. Ya terserah mau berapa liter tergantung ya hasilnya ada berapa. Yang bilang dia bukan orang miskin. Iya tapi dia sabilillah. Muazin kan kagak digaji. Siapa yang gaji? Ya imam rawatib gak ada yang gaji. Guru juga gak digaji. Ya nggak digaji guru. Ya kalau dikasih itu mah bukan gaji, sebagai ya hadiah saja. Kalau yang namanya gaji itu tetap sebulan, ya pakai tanda tangan, ya gitu. Ada UMR-nya, itu gaji namanya.
Ya kan? Kalau ini kan dikasih aja. Ya, sekedar dikasih itu bukan gaji. Ya, lagi guru nggak mengharapkan gaji. Ya, itu seperti itu. Kalau dikasih alhamdulillah, nggak dikasih kebangetan. Iya, lah masa sama guru begitu bener sih? Itu guru ngaji kita diperhatiin. Nah, seperti itu. Sehingga diperlu dapat jatah. Ya, imam rawatib kan nggak digaji imam rawatib. Ya, nah makanya pada saat lagi mengeluarkan zakat, tolong dikasih, tolong diperhatiin. Nah, seperti itu. Ya, nih ya kalau nanti kita bahas panjang, tapi nanti insya Allah kita akan ketemu, kita akan bahas satu persatu. Nah, ini baru sekedar info aja. Nah, ada lagi yang namanya sodako. Kalau sodako bebas. Kita punya uang 100.000, kita mau sedekah 5.000 boleh nggak? Boleh. 10.000 boleh nggak? Boleh. Mau semuanya 100.000 boleh nggak? Lah boleh juga. Namanya sodako. Ya begitu. Tapi kalau zakat ada ketentuannya 2,5%. Kita punya 100 juta, keluarkan wajib 2,5%-nya. Berarti 2.500.000 rupiah. Itu 2.500.000 wajib dikeluarin dari uang 100 juta. Ya, kan dikit ya, nggak banyak kan? Ya ilahi loh, kita punya di 100 juta ngeluarin 2.500.000 doang ya, dikit apa banyak? Dikit. Tapi kalau kita nggak keluarin, nyampur, itu yang 100 juta jadi jelek semuanya, kotor semuanya. Kita punya uang 100 juta nih, keluarin dah tuh 2.500.000 nih jatah orang lain. Jatah orang fakir, jatah orang miskin, jatah sabilillah, ibnu sabil, begitu. Ya, kalau kita nggak keluarin nanti nyampur. Nah, itu yang mestinya 97.500.000 bersih jadi kotor semuanya. Begitu Bapak Saudara. Ya, jadi ada ketentuannya. Ustaz, saya ada uang zakat, tapi saya jadikan THR, boleh enggak? Kagak boleh. Kagak sah. Jadi kalau zakat itu kasih tahu, ini uang zakat saya. Kasih tahu orangnya. Ya, saya ngasih ke siapa nih? Ke A. Pak, ini uang zakat dari saya. Oh iya, ketahuan berarti dia ngeluarin zakat. Ya. Jangan main kasih-kasih aja nih. Apa nih? Ada, ambil aja. Nggak boleh. Ini uang zakat. Begitu. Emang saya dapat jatah zakat? Iya. Bapak sabilillah. Oh. Bapak ya siapa? Mu'alaf. Nah, begitu. Jadi ada jatahnya. Kalau dia enggak termasuk asnaf yang 8, itu enggak sah kita memberikannya. Ya, itu begitu ya Bapak Saudara. Nah, kalau sodako itu bebas. Mau memberikannya berapa besarnya. Semakin banyak semakin baik, pahalanya besar. Itu sedekah. Qala Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Berkata tuanku Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa tustahabbu shadaqatut tatawu'i, dan disunnahkan sedekah sunnah. Itu namanya sedekah tatawu, sedekah sunnah. Bisa iril auqati, di setiap waktu, lailan, malam, wanaharon, siang, qalilan, mau sedikit, wakasiran, mau banyak, itu terserah. Itu namanya sedekah tatawu, kapan aja waktunya. Mau sedekah siang hari boleh, mau sedekah malam hari boleh, mau banyak boleh, mau sedikit juga boleh. La siyama fil ashhuril mubarakati. Apalagi di bulan-bulan yang penuh keberkahan. Kasyahri Rajab, seperti bulan Rajab, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban, wa syahri Ramadana, dan bulan Ramadan, wa ayyamil idi, dan di hari-hari raya, wa Asyura, dan hari Asyura tanggal 10 bulan Muharram, wa ayyamil jadbi, di hari-hari paceklik, wa diki, dan hari-hari sempit. Banyak orang susah. Hari-hari itu paceklik. Ya, seperti itu. Ya, itu boleh kita sedekah di situ tuh lebih istimewa. Kemarin pada masa pandemi Covid-19, ya, banyak orang-orang yang pada di PHK.
Nah saat itu banyak orang berbagi, bersedekah, cakep. Kita saling bantu membantu sama saudara kita. Ya itu begitu bagus. Ya saat pandemi. Ya, nah ini mudah-mudahan pandemi udah mulai ya kelihatannya ya udah surut. Dah mudah-mudahan hilang dah semuanya dah. Mudah-mudahan Covid udah pergi pulang ke rumahnya masing-masing dah. Ya begitu ya. Supaya normal lagi, sholat dan normal. Udah pakai karpet, sholatnya di masjid nih. Kemudian udah nggak usah jaga jarak lagi. Ini masih jaga jarak aja, masih 3 meter aja. Ya, jangan. Udah orang ya udah yang lain-lain udah pada ya mulai normal. Bahkan dari pemerintah udah bilang ya itu konser aja udah dibolehin. Ya konser udah dibolehin. Silakan konser. Masa sholat masih jaga jarak aja. Siapa yang ngajarin ntar? Ya begitu. Sawu supu pakumnya mana? Ya udah. Jadi kalau mau jaga jarak boleh, jaga jarak 1 cm boleh, 2 cm, jangan 3 meter. Ya di Mekah aja udah mulai tuh, tawaf udah rame, udah nggak ada jaga jarak lagi. Coba lihat dong perkembangan. Ya jangan di masjid masih jaga jarak aja, jangan. Nah begitu. Ya konser udah dibolehkan di Mekah, orang tawaf sekarang udah, ya udah rame tuh. Udah gak ada jaga jarak lagi. Alhamdulillah. Air Zam-Zam udah disiapkan. Udah boleh ya ngambil sendiri-sendiri. Ya itu. Ini udah mulai kelihatannya bagus. Kemarin-kemarin gak boleh. Kalau minum air Zam-Zam dibawain. Ada sistem robot. Ya nanti dia bawain. Nah seperti itu. Kalau sekarang udah seperti biasa lagi. Ya udah seperti biasa lagi. Kan Arab itu termasuk ketat Pak. Paling ketat Arab. Ya dia. Kalau kata kita sengkek banget. Ya begitu. Tapi sekarang udah mulai. Karena memang udah mulai bagus. Ya, cuma Indonesia sampai sekarang belum dapat izin. Ya mudah-mudahan aja dah. Besok-besok dapat izin. Sebab Sinovac nggak diakui sama orang Arab. Ya begitu. Kita udah vaksin Sinovac. Tapi belum diakuin sampai sekarang sama orang Arab. Kalau mau silakan suntik lagi katanya. Vaksin lagi. Udah divaksin mulu dah pokoknya. Ya vaksin 1 udah, vaksin 2 udah, apa Sinovac mesti divaksin lagi baru bisa umroh. Tuh begitu. Jadi kalau nggak diakui, yang lainnya diakui. Jadi begitu ya Bapak Saudara. Ya, jadi silakan ya bulan-bulan yang penuh barokah, ya bulan Rajab banyak sedekah, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, Asyura, tuh Asyura tuh yang kemarin tanggal 10 bulan Muharram ya, yang kita sebut lebaran anak yatim. Ya silakan kita bagi tuh anak-anak yatim, disuruh usap kepalanya. Ini ada orang ngamalin hadis, imsah ra'sal yatim, usaplah kepala anak yatim. Ada anak yatim diusap, ada anak yatim diusap doang dah. Iya. Kasihan. Maksudnya suruh usap sambil bagi duit, bagi hadiah. Tuh nih, usap dah. Nanti sepanjang usapan kita tuh rambut-rambutnya 1 helai dibalas dengan 10 kebaikan. Itu kalau anak yatim rambutnya banyak banget, tinggal dikaliin aja sama 10 kebaikan. Tuh begitu. Iya, makanya pilih yang rambutnya banyak. Kalau yang rambutnya botak jangan. Kan Nabi bilang begitu. Jadi 1 helai rambut anak yatim dinilai 10 kebaikan. Makanya kita suruh usap. Imsah ra'sal yatim. Iya nggak apa-apa sih. Udah pahalanya tetap ada. Cuma yang bagus emang ketemuin tuh anak yatimnya. Makanya kalau orang nyantunin tuh anak yatim suruh datang. Ini tinggal datang doang nggak mau. Ya kan kita kasihan nih pengurus masjid. Ya banyak donaturnya pengen lihat mana sih anak-anak yatimnya. Oke diundang. Ya donaturnya datang. Ternyata nggak ada yang datang anak yatim. Ya ntar salah sangka lagi dah. Mana nih? Padahal pengurus masjidnya udah ya buat undangan semuanya udah yakin. Tuh begitu mesti datang. Itu para
donatur ketika ngelihat banyak anak yatimnya yang disantuni, seneng dia. Oh iya benar, gitu. Kalau nggak ada, jangan, kan begitu, ya kan? Ya padahal kita udah benar banget. Nah gitu, makanya tuh anak yatimnya biar didatengin. Ada berapa? Ada 100 orang, ada 100 orang. Tuh datengin, diusap paling. Sunahnya Nabi begitu. Iya. Nah ini ya yang namanya kita disuruh memberikan sedekah pada tanggal 10 daripada bulan Muharram, seperti itu. Hari-hari paceklik, hari sempit, liyahuza bizalikal afiyah, supaya dia nanti akan mendapatkan afiyah. Afiyah itu artinya perlindungan, sehingga dilindungi dari segala mara bahaya, ya, dilindungi dari berbagai macam penyakit. Itu namanya afiyah. Afiyah fil jismi, di dalam badannya sehat. Ya, wal mali, hartanya dilindungin, enggak ya itu dihancurkan hartanya, apakah dengan kebakaran, apa kehilangan, apa nanti banjir dan lain-lain sebagainya. Nah itu dengan dia bersedekah. Wal ahli, keluarganya dijaga semuanya. Wal khalafis sari', dan nanti akan diganti secara cepat di dunia. Orang kalau suka bersedekah nanti hartanya akan diganti dengan cepat sama Allah. Tuh, yang dibilang ya sedekah itu dapat menarik rezeki, dan sedekah itu tidak akan mengurangi harta, bahkan itu semakin bertambah dengan sebab bersedekah. Kemudian wasawabil jazil, dapat pahala yang banyak fil akhirati, di akhirat. Itu keutamaan sedekah begitu. Di dunia hartanya akan diganti dengan yang lebih banyak dan lebih berkah lagi. Di akhirat dapat ganjaran pahala. Itu salah satu manfaat yang didapatkan dari orang yang bersedekah. Al-babus samina asyara, bab yang ke-18, fi fadilatis salam, menerangkan tentang salam. Wa yustahabbu, dan disunahkan al-qiyamu, berdiri, lil imami, kalau ada imam al-adil, yang adil. Kita punya pemimpin adil, didatang, sunahkan berdiri, kita diri. Kalau tukang korupsi jangan diri, duduk aja. Ya. Nah, begitu. Jadi kalau punya pemimpin yang adil, dia datang, kita hormatin. Ya, Bang Anies datang, gubernur ya Jakarta, ya cepat-cepat kita bangun. Nah, begitu. Karena kita punya pemimpin, ya kita harus sunnah berdiri. Tuh yustahabu. Apa ada Pak RT datang, kita hormatin Pak RT. Jangan Pak RT datang pada diem aja. Jangan, bangun. Assalamualaikum Pak RT. Gitu. Ya kan? Kita kan harus hormat pada pemimpin. Nah, seperti itu. Wal walidaini, disunahkan berdiri kalau ada orang tua, ayah kita, ibu kita. Misalnya kita di rumah nih lagi duduk, orang tua kita datang, cepet-cepet diri, jangan diam aja. Masuk Bu, masuk. Ya ilahi illallah, begitu aja. Masuk Pak, masuk. Emang itu siapa? Itu orang tua kamu. Cepet bangun, diri sambut, cium tangan. Itu cium tangannya supaya berkah. Jangan gimana Pak kabarnya? Ya begitu aja. Ya. Ya Allah. Ya, sama orang tua harus takzim, hormat banget gitu. Ya. Itu orang tua tuh. Itu namanya walidain. Kemudian wa ahliddin, ahli agama. Guru-guru kita, orang alim. Ya, itu kalau datang kita berdiri, ya kita hormati, namanya qiyam, kita diri, sunnah. Tuh, ahli din maksudnya dia. Ya, orang yang punya ya keahlian dalam masalah agama. Wal waro, orang waro itu orang apik, orang soleh. Ada orang waro, orang apik, ya datang, bangun kita berdiri. Ya, itu seperti itu. Kemudian apa lagi? Wa akramun nasi, manusia yang mulia.
Tuh, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, kumu ila sayyidikum. Tuh dalilnya. Kumu, berdirilah kamu kepada tuan kamu. Sayyid tuh tuan, pemimpin. Tuh, itu begitu. Sayyid, orang tua kan pemimpin kita. Ya guru kan pemimpin kita. Ya Pak RT, Pak RW pemimpin kita. Nah, kita harus hormatin. Itu Nabi yang ngajarin. Kumu ila sayyidikum. Suruh bangun. Tuh, makanya kita kalau lagi asrokol tuh, selamat datang Nabi sampai. Ya, kemudian kita banyak yang pada diri semuanya. Berdiri. Karena kita yakin Nabi sampai datang. Ya, makanya disebut mahalul qiyam. Kita baca dah. Ya Nabi. Itu kan artinya Nabi sampai. Itu kenapa kita pada berdiri, itu rahasianya begitu. Ada orang yang kagak mau diri, duduk aja. On tuh dia. Ya, begitu. Orang ada pemimpin aja datang kita berdiri. Ya, ini Sayyidul Mursalin, Sayyidul Anbiya, pemimpinnya Nabi dan Rasul. Ya, kita bangun makanya diri. Masya Allah. Itu di saat-saat itulah kita sedang benar-benar terasa ada ruh Rasulullah yang hadir. Makanya pakai minyak wangi. Ya kan? Sunnah minyak wangi jalan itu. Ya, pakai minyak wangi. Sebab Nabi senang sama yang wangi. Makanya kita pakai minyak wangi. Ya, karena pada saat itu kita yakin Nabi hadir. Lagi asraqal. Mahalul qiyam. Seperti itu. Al-babut tasi'a asyara, bab yang ke-19 fi fadilati doa, menerangkan tentang doa, fadilah doa. Kita disuruh berdoa, banyak keutamaan doa. Wa huwa doa itu saiful mukmin, senjatanya orang yang beriman. Tuh. Saiful mukmin dalam hadis, ad-doa silahul mukmin. Tapi kalau ini ya saiful, saif artinya pedang. Pedangnya orang mukmin. Ya, dalam hadis ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Tuh, makanya kita nih suruh banyak berdoa. Doa. Sebab senjata kita. Senjata yang paling ampuh kita doa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum, dan telah berkata Tuhan kamu, ud'uni, berdoalah kamu kepada saya, astajib lakum, maka saya akan memenuhi, ya menerima segala doa kamu. Tuh Allah bilang doa, minta kamu kepada saya, berdoalah kamu kepada saya, pasti saya akan kabulkan segala permintaan kamu. Tuh, jadi kita kalau berdoa berarti melaksanakan perintah Allah. Ya, ud'uni itu perintah. Sekarang kita berdoa, nah itu namanya kita udah dapat pahala. Ya, dengan kita berdoa ibadah, berarti kita udah menjalankan perintah Allah. Ya, jadi kita udah dapat pahala. Ini doa, habis sholat doa, mau ngapain aja suruh doa kita. Nah, sebab doa itu merupakan perintah dari Allah. Ini dalilnya, ud'uni astajib lakum. Wasu'ila Ibrahimu ibnu Adham, dan ditanya Ibrahim bin Adham rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat buatnya. Fakila, ditanya lahu kepada Ibrahim bin Adham, mabaluna nad'ullaha wala yastajibu lana, apa penyebabnya kami kalau berdoa tapi Allah kagak terima doa kami. Tuh begitu. Jadi Ibrahim bin Adham ditanya, kami berdoa Tuan Guru, tapi kenapa sih setiap kami berdoa kok enggak diterima? Padahal Allah bilang ud'uni astajib lakum. Itu yang salah saya apa siapa? Nah, dijelaskan sama Ibrahim bin Adham. Jadi kamu berdoa itu bukan kagak diterima, tetapi kamu belum memenuhi persyaratan-persyaratannya. Kalau kamu udah penuhi persyaratan-persyaratannya, pasti diterima sama Allah. Ya, sama juga kita ngelamar pekerjaan. Ya, itu kenapa dipulangin lagi tuh lamaran pekerjaan yang diterima? Karena tidak memenuhi persyaratan.
Suruh bawa foto 4 kali 6 dibawa 3 kali 4. Ya enggak jadi. Ya, begitu. Kemudian disuruh legalisir, ya asli legalisirnya fotokopi, yang enggak diterima juga. Jadi penuhi. Nah, bagaimana supaya doa kita diterima? Harus dipenuhi syaratnya, kata Ibrahim bin Adham. Ini alasannya. Kenapa doa kita enggak diterima? Ya, itu Ibrahim bin Adham jawab, li'annakum, karena kamu arabtumur rasul, kamu tahu rasul, falam tattabi'u sunnatahu, namun sayang kamu tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Kita tahu, kita kenal rasul. Ya, bahkan kita bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita percaya adanya rasul, tapi kita enggak pernah mengikuti sunnah-sunnah rasul. Rasul suruh hadir di majelis ilmu, kagak pernah hadir di majelis ilmu. Rasul suruh sholat berjamaah, kagak pernah sholat berjamaah. Ya, Rasul suruh memerintahkan kita untuk selalu baik sama tetangga. Kita marahan mulu sama tetangga. Tuh, berarti kita kenal Rasul, tapi kita nggak mau melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Nah, kalau kita berdoa, gak diterima doa kita, ditolak sama Allah. Itu seperti itu. Kemudian wa arabtumul Qur'ana, kamu tahu Al-Qur'an, falam ta'lamu bihi, ya namun sayang, falam tu'allimu bihi, kamu tidak mengamalkannya. Tuh, kamu tahu Al-Qur'an, kamu baca Al-Qur'an, tapi enggak pernah diamalin. Kata Al-Qur'an, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba, tetapi sehari-hari kita terus berbau dengan riba. Ya, bahkan kita berbisnis dengan riba. Sekarang kita mau berdoa, bagaimana mau diterima? Ya, karena kita selalu ya apa? Itu bisnisnya dengan riba. Nah, ini berat kan? Kita tahu dalam Al-Qur'an tuh. Ya, kita baca Al-Qur'an, tapi kita enggak ngamalinnya. Ya. Ini kan berat ya. Ya, jadi wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah udah halalkan bisnis, tapi Allah haramkan riba. Nah, sekarang banyak orang yang melakukan akad jual beli dengan cara riba. Nah, itu bagaimana doanya mau diterima sama Allah? Sementara dia masih ya melakukan perbuatan-perbuatan riba. Tuh. Wa akaltum nikmatallahi, kemudian kamu makan nikmat Allah, falam tu'addu syukraha, namun sayang kamu tidak pernah bersyukur. Di satu sisi Allah kasih nikmat banyak, kamu konsumsi semuanya, kamu bisa manfaatkan semuanya nikmat-nikmat Allah, tapi belum pernah kamu bersyukur. Nah, makanya kata Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Wa arabtumul jannata, kamu tahu sorga, falam tatlubuha, namun sayang kamu enggak pernah mencari-cari sorga. Enggak ada usaha pengen masuk sorga. Ya, padahal kamu tahu bakalan ada sorga, tapi kamu enggak ada usaha untuk masuk sorga. Wa arabtumun naro, kamu tahu ada neraka, falam tarhabu minha, namun kamu enggak pernah lari dari neraka. Tuh, kamu tahu ada neraka, tapi enggak pernah lari dari neraka, bahkan dideketin neraka dengan berbuat dosa dan maksiat. Wa arabtumus syaitana, kamu tahu setan. Setan itu adalah musuh, tapi falam tuharibuhu, namun kamu tidak memeranginya. Wa rafaktumuhu, akan tetapi kamu berteman dengan setan. Setan itu kan musuh, harus diperangi. Malah setan dijadikan teman. Ya, itu begitu. Jadi jangan. Ya, kan dibilang ya bahwa ya setan itu musuh. Innasyaitona lakum adu mubin. Musuh yang sangat nyata. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu
mengikuti langkah-langkahnya setan. Nah kalau doa kita pengen diterima, musuhi setan, jangan ditemenin. Ini setan ditemenin, ya, jangan gak boleh. Wa arabtumul mauta, dan kamu tahu kematian. Falam tasta'iddu lahu, namun sayang kamu tidak pernah isti'dad, mempersiapkan untuk kematian. Kita tahu sih bakalan mati, tahu doang, tapi nggak pernah isti'dad, nggak pernah mempersiapkan bekal buat mati. Kan kita bakalan mati. Rata-rata manusia tahu bakalan mati, tapi nggak pernah dia isti'dad, ya, mempersiapkan. Apa persiapannya bekal mati? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, ya, bekal yang terbaik tidak lain adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa. Ya, takwa itu kan banyak macam-macam. Takwa itu imtisalu awamirillah wa jinabu nawahi, itu takwa. Ya, jadi seperti itu katanya. Wadapantumul amwata, dan kamu sudah, ya, menguburkan mayit-mayit orang yang meninggal, dikuburkan. Tapi falam ta'tabiru, namun sayang kamu tidak mengambil ibroh, mengambil pelajaran bihim, dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Padahal kata Nabi, kafa bil mauti wa izo, cukup kematian itu merupakan nasihat buat kita semuanya. Jadi kalau ada orang mati tuh nasihat buat kita. Ya Allah, suatu saat saya seperti itu tuh terbujur kaku. Iya kan? Orang kalau meninggal dunia bisa nggak ngomong? Kagak bisa. Ya, orang kalau udah meninggal udah gak bisa ngomong dah. Ya, udah diam aja udah. Kita banyak bicara juga didiam aja udah. Iya kan? Terbujur kaku orang kalau udah meninggal. Nah itu mestinya menjadi nasihat buat kita. Kafa bil mauti wa izo, kata Nabi. Cukup kematian itu nasihat buat kita. Ya, ini enggak. Ya Allah. Padahal orang kalau meninggal dunia, apa sih yang dibanggakan kalau udah meninggal? Udah nggak ada lagi. Sering saya bilang, seandainya dia punya jam tangan, jam tangannya disuruh buka. Ya kalau dia nggak buka, dibukain. Ya, itu kan. Nggak ada orang meninggal dunia dikuburkan bawa jam tangan. Ya, nggak ada. Kacamata yang dipakai nih, kalau mati dicopot nih. Seandainya meninggal dunia masih pakai kacamata, ntar ada yang nyopotin. Ya, dibuka kacamatanya. Nah begitu. Kita punya cincin, meninggal dunia, dicopot nggak cincin kita? Dicopot. Tuh orang kalau udah meninggal udah begitu dah tuh, habis semuanya, dia lolosin semuanya. Ya, nggak ada yang dibawa. Punya duit banyak banget dibawa nggak? Kagak. Nah begitu. Ya, paling-paling bawanya cuma kain kapan. Makanya kamu tahu, ya, adanya kematian. Orang dikuburkan kamu tahu, tapi sayangnya kamu nggak mempersiapkan bekal kematian. Tuh begitu. Itu kata Ibrahim bin Adham kepada orang yang berdoa, tapi doanya nggak diterima. Nah seperti itu mungkin kamu salah nih. Ya Allah udah siap aja nerima doa hambanya, cuma kamu yang masih salah, sehingga kamu harus membenarkan dulu. Ya banyak hal-hal yang harus dibenarkan. Kata Ibrahim bin Adham begitu. Nah yang terakhir, wataraktum uyubakum, kamu tinggalkan keaiban-keaiban kamu, wastaghaltum bi uyubin nas, namun kamu sibuk mencari keaiban orang lain. Sementara kita punya keaiban nih. Kita ini banyak keaiban kita, cuma kadang-kadang kita tinggalkan begitu saja. Kita nggak sadar, kita tuh banyak keaibannya, banyak kekurangannya, tapi kita sibuk keaiban orang mulu yang kita ceritain. Tuh dia begitu tuh dia begitu, dia mulu, kapan saya? Ya, sayanya enggak, dia. Nah, itu namanya kita sibuk mencari keaiban orang lain, sementara kita tinggalkan, enggak pernah ngelihat keaiban kita. Makanya yang paling bagus kita nih, ayo introspeksi, muhasabah terhadap diri kita, banyak kekurangan kita. Tuh, orang lain mah jangan kita pikirin, nggak boleh. Keaiban orang lain jangan kita urusin, karena keaiban kita banyak. Begitu. Ini kadang-kadang
ya gajah di pelupuk mata enggak kelihatan. Iya kan? Enggak kelihatan. Gajah di pelupuk mata enggak kelihatan. Semut jauh banget di seberang lautan kelihatan. Tuh begitu. Ya Allah, kesalahan orang lain kecil banget kita bisa lihat. Kesalahan kita gede banget kita kagak bisa lihat. Nah inilah artinya Ibrahim bin Adham memberikan ya apa tuh namanya satu lampu kuning. Ya, ayo kita hati-hati. Ya, kita harus benarkan diri kita. Jangan orang lain mulu. Ya, tapi diri kita. Ini diri kita masih banyak kekurangannya. Ayo, bismillah. Makanya perlu muhasabah. Artinya muhasabah apa? Introspeksi. Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tuh, jadi kita disuruh muhasabah. Orang yang cerdas ya adalah orang yang bisa membuatkan waktu ya untuk muhasabah dirinya. Kita muhasabah misalnya 5 menit 10 menit dari pagi saya tadi ngapain aja ya, muhasabah dari mulai bangun tidur terus sampai saat ini apa yang saya sudah kerjakan. Kira-kira kalau kebaikan, nah ucapkan alhamdulillah. Kalau itu ada kesalahan, cepat istighfar, mohon ampun sama Allah dan kita perbaiki, jangan sampai kita ulangi lagi. Itu cakep tuh Pak, orang kalau begitu. Tiap hari dia harus muhasabah, introspeksi. Itu ciri orang yang cerdas, ada orang yang bisa membuatkan waktu sehingga dia bisa muhasabah terhadap dirinya sendiri. Tuh, ya Allah, saya mulai bangun tidur. Saya bangun tidur tadi jam berapa? Bangun tidur udah ketahuan jam 5:30. Nah, kesiangan udah. Istighfar lah. Astagfirullahaladzim, saya kesiangan. Kalau bangun tidurnya jam 3:30, sholat ya tahajud, bisa baca Quran, bisa wirid, bisa zikir, bisa sholat subuh berjamaah, bilang alhamdulillah. Tuh begitu. Terus paginya sholat duha enggak? Sholat duha, alhamdulillah. Kalau ini lewat, sholat duhanya lewat, istighfar, ya Allah, kenapa tadi saya kagak sholat duha? Itu begitu. Ini Pak, kalau bisa dikerjakan sama kita, muhasabah tiap hari, itu cakep banget. Ya, jadi kalau yang baik kita ucapkan alhamdulillah, kalau yang masih salah, cepat kita baca istighfar, mohon ampun, dan bisa kita perbaiki untuk hari-hari selanjutnya. Ya, ini orang yang beruntung, ya, orang yang bisa ya, mengevaluasi dirinya sendiri. Nah itu yang disebut dengan apa? Ya muhasabah. Jadi jangan kita sibuk mencari keaiban, mencari-cari keaiban orang lain, tapi sibuklah kita mencari keaiban kita sendiri, sehingga kita saja yang bisa memperbaiki. Karena memang kita yang tahu, ya kita lebih bagus ngakuin banyak dosa, banyak salah kebanding daripada kita ngaku benar. Sebab orang kalau ngaku salah belum tentu salah. Ya, itu hanya tawadu aja dia. Mohon maaf Ustaz, saya banyak banget dosa saya, banyak banget salah saya. Ini orang-orang baik nih yang begitu ngomong. Kata gurunya, Masya Allah, ente tawadu banget ente. Ya, begitu. Kalau ada orang, Ustaz alhamdulillah selama ini saya nggak pernah salah nih. Wah hebat bener, hebat ente. Jadi kalau kita ngaku benar, belum tentu, ya mungkin aja banyak salahnya. Tapi kalau kita ngaku salah, belum tentu punya kesalahan. Jadi kita lebih bagus ngaku banyak salah. Di depan Allah tuh harus begitu, ya Allah, saya orang yang banyak dosa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kan ngakuin tuh, saya ini adalah orang yang banyak dosa, berbuat zolim. Makanya minta ampun sama Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Cakep itu. Amalan Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ya, Nabi Allah Yunus alaihissalam amalannya begitu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, jadi kalau kita udah memperhatikan itu semuanya tuh, ya dari yang disampaikan oleh Imam Ibrahim bin Adham, mudah-mudahan nanti doa kita diterima sama Allah. Jadi bukan Allah kagak terima doa kita, Allah terima doa kita.
Cuma terkadang masih banyak kesalahan yang bisa membuat hijab, dinding penghalang. Nah, dinding penghalangnya itu tadi yang sudah disebutkan sama Ibrahim bin Adham. Nah, kalau dinding penghalang ini diangkat, ya otomatis nyambung langsung. Pasti ketika kita berdoa diterima. Sebab ya innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Janji Allah apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, pasti saya akan menerima doa kamu. Nah, selama kita udah benar-benar memperbaiki diri kita kepada Allah. Kalau kita udah memperbaiki, insya Allah nggak ada hijab lagi, ya, nggak ada dinding penghalang lagi. Nah, saya kira sampai sini. Nanti baru al-babul isrun fi fadilatil istighfar. Ya, bab yang ke-20 nanti keutamaan istighfar. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin.